Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Namun seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja Anda berada saat ini. Semoga para sedulur semua pada saat ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, ya. Juga rezekinya diluaskan, dimudahkan dalam segala urusan, dan juga tentunya semoga selalu berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini ya kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini ya, akan mempersembahkan ya sebuah konten yang masih berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di akhir zaman ini. Ya, kita juga mengenal di akhir zaman ini ya ada sesosok pemimpin akhir zaman dengan bahasa atau kata-kata yang beraneka ragam. Ya, seperti adanya Satrio Piningit, Bocah Angon, Ratu Adil, atau Imam Mahdi. Maka dengan demikian kami akan mencoba ya, mengungkap misteri dari sosok pemimpin akhir zaman ini. Siapakah itu Satrio Piningit, Bocah Angon, Ratu Adil, atau Imam Mahdi? Baiklah, untuk persingkat waktu ya kita langsung saja ya kita lakukan acara mediumisasinya ya, kita ungkap ya, melalui mediumisasi ya, kita lihat dari sudut pandang goib. Namun seperti biasa kami perlu mengingatkan kepada para sedulur semua ya, informasi-informasi yang disampaikan oleh makhluk goib jangan dipercaya 100%. Kita mesti sharing dan saling terlebih dahulu, karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan saja sebagai gambaran atau pelajaran yang untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita langsung saja kita lakukan mediumisasinya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sang yang bercahaya ini tolong benteng diri saya dan tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu, secara otomatis hancur Allah. Terbentengi dari tempat ini dengan jarak radius 50 km. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada ketiga semua Allah. Apabila ada campur dalam mediumisasi secara hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang percaya ini, tolong bantu saya untuk menarik makhluk goib yang mengetahui dan dapat menjelaskan sosok pemimpin akhir zaman, baik itu Satrio Piningit, Bocah Angon, Ratu Adil, atau Perempuan. Berapapun lapis-lapis yang tertembus, saya minta yang asli dan yang sudah diizinkan oleh Allah. Tarik ke telapak tangan saya. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa manusia, bangsa ruh. Bangsa Roh. Oh iya, yang tinggal di mana ya? Saya ada di Kayang. Kayangan tingkat berapa ini? Saya berada di tingkat 15. 15. Kalau kayangan itu paling tinggi tingkat berapa ya? Ya, yang paling tinggi ada yang disebut surga lokai. Surga loka. Iya, surga buatan. Surga buatan. Dulu kami menyangka bahwa surga loka adalah surga yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata bukan. Ya, yang punya nama, kalau boleh tahu, Ada. siapa yang? Saya bernama Cokro. Saya hidup di Zaman siapa? kerajaan Kendal. Kerajaan mana tuh yang? Sudah lama sekali. Hmm, Sebelum kerajaan. Ya, saya berada di Jabat Kerajaan Kendal. Kerajaan Kediri, daerah Jawa Timur itu ya berarti. Tuh, Ya. Yang siapa yang memuslimkan? alhamdulillah saya sudah disempurnakan oleh dia. Sudah lama. Sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Tatkala beliau singgah di tempat kami, Di Kediri. bukan Oh, di Kayangan. Oh iya. waktu di Kediri, saya Oh sendiri. gitu. Kami hanya kepercayaan saja Ya, kepada sampai kita. Sang Pencipta Maha Kuasa. Ya, mohon maaf yang saya mohon yang bersyahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf yang tadi ditarik ke sini sedang apa? Ya, saya sedang bertugas di tempat saya sendiri. Tugasnya apa ya? Ya, seperti biasa, saya menata kehidupan di tempat saya sendiri, mengatur semuanya beserta dengan yang lain. Gitu. Ya, mohon maaf yang ditarik ke sini. Kami ingin tahu. Mungkin yang tahu pasti tahu ini ya. Kami ingin tahu tentang Satrio Piningit, Ratu Adil, Bocah Angon. Ya, tolong jelaskan yang siapakah sebenarnya Satrio Piningit itu? Ya, insya Allah saya akan menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya. Ya, Ya, memang benar. Beliau
raja kami, Prabu Jayabaya. Beliau telah memberikan pituah-pituahnya melalui lembaran-lembaran lontar. Jadi beliau tuliskan tatkala beliau sudah melepaskan kerajaannya saat itu. Beliau menyepi dan berkomunikasi kepada Sang Hyang Wisesa saat itu, melakukan tirakatnya untuk menegakkan diri dan menjauhi dari semua urusan dunia. Akhirnya beliau pun mendapatkan satu wangsit atau ilham yang diberikan oleh Sang Pencipta tentang sosok pemimpin di akhir zaman. Karena beliau sangat mengkhawatirkan sekali saat itu. Beliau khawatir sepeninggalannya beliau nantinya kepemimpinan itu akan jatuh, atau khawatir jatuh kepada seorang pemimpin yang tidak berlaku adil dan bijaksana kepada rakyatnya. Maka tatkala beliau menyepi saat itu, beliau memohon petunjuk kepada Maha Pencipta untuk diberikan suatu ilham sosok pemimpin di masa ke depan. Lalu beliau pun mendapatkan ilham tersebut, bahwa sesungguhnya ada seorang pemimpin nanti pada masanya itu akan ada sosok pemimpin yang bisa membawa umatnya, rakyatnya menuju pada kejayaan yang sesungguhnya, baik dalam kehidupan terhadap sesama maupun terhadap Sang Pencipta. Maka beliau pun menuliskan dalam penyampaiannya bahwa sosok itu adalah Satrio Piningit, seorang kesatria piningit yang disembunyikan atau tersembunyi oleh Sang Pencipta. Seperti itulah sepengetahuan saya tentang Satrio Piningit. Dan itu masanya sudah tiba. Saat inilah masa itu Sang Satrio Piningit akan segera muncul di atas permukaan bumi. Yang saya maksud, ya nantinya dia akan mengemban tugasnya di atas muka bumi. Apakah Eyang itu dulu hidupnya pada zaman kerajaan Prabu Jayabaya? Oh, jadi ya. Lalu kalau bocah Angon itu apakah sama itu Eyang? Bocah Angon itu sosok sama persis seperti yang diceritakan oleh beliau Paduka
Prapujaya baik. Ya. Tapi bocah Angon adalah ilham atau wangsit yang diterima oleh Yang Mulia Paduka Prabu Siliwangi. Mereka itu adalah sosok pemimpin yang adil dan bijaksana, sehingga mereka itu sangat mengkhawatirkan kepada rakyatnya. Jika rakyatnya itu kedepannya mendapatkan pemimpin yang tidak adil, maka dengan demikian mereka diberikan petunjuk oleh Sang Pencipta dengan sosok-sosok tadi yang disebutkan yang ada di akhir zaman nanti, yang akan dapat mengubah semua tatanan kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tata cara ritual ibadah kepada Sang Pencipta. Makanya mereka itu adalah sosok pemimpin yang sangat peduli dan cinta kepada rakyatnya, karena ada rasa khawatir terhadap rakyatnya. Mendapatkan sosok pemimpin yang zalim, akhirnya mereka memohon petunjuk kepada Sang Pencipta untuk diperlihatkan di masa yang akan datang itu sosok pemimpin. Lalu mereka pun mendapatkan ilham seperti itu. Nah kalau Ratu Adil ya, Ratu Adil itu adalah masih satu sosok yang sama yang disampaikan oleh Paduka Prapujaya baik. tapi Jayabaya juga. Kalau Satrio Peningit itu sosok wujud nyata dari pemimpin tersebut, sementara Ratu Adil adalah tindakan dari sosok pemimpin akhir zaman tersebut, bahwa sesungguhnya sosok pemimpin akhir zaman itu akan menjalankan tugasnya secara adil dan bijaksana. Maka disebutlah Ratu Adil. Kenapa dikatakan Ratu Adil? Karena kami sebagai orang Jawa, ratu itu sama dengan raja atau penguasa, seperti itu. Maka kami menyebutnya Ratu. Nah kalau Imam Mahdi yang sementara Imam Mahdi itu sosok pemimpin yang masih sama, pemimpin akhir zaman. Maksud saya sosok itu masih sama, baik itu Satrio Peningit, ya, Bocah Angon, Ratu Adil, ataupun Imam Mahdi. itu satu jasad ya. Masih Ya. satu sosok yang sama, seorang pemimpin di akhir zaman yang akan membawa rakyatnya secara adil dan bijaksana, sehingga terciptalah suatu tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera serta sentosa. Ya. Kapan itu akan muncul ya?
itu diceritakan akhir zaman inilah saat kita sedang menanti kemunculan dari sosok pemimpin akhir zaman. Waktunya tidak akan lama karena beliau saat ini sudah ada di bumi ini, sama seperti kalian, seperti kita sebagai manusia. Yang membedakannya adalah keimanan dan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Karena beliau adalah sang utusan pilihan dari sang pencipta untuk mendamaikan seluruh alam semesta. Lalu untuk saat ini sudah adakah pengikut-pengikut beliau itu ya? Saya melihat sudah ada beberapa di negeri. Tanda-tandanya seperti apa ya? Ya, mereka bercahaya. Tandanya seperti itu. Kami hanya mengetahui pengikut-pengikut beliau itu memiliki cahaya keimanan di dalam ruhani. Apakah mereka juga disembunyikan oleh Allah ya? Nah, seperti itu, mereka pun masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugasnya yang inti dari tugas beliau belum turun. Nanti pada saatnya, kalau tugas inti dari beliau sang pemimpin akhir zaman itu sudah diturunkan oleh sang pencipta, maka dengan sendirinya beliau dan para pengikutnya akan muncul, diperlihatkan oleh sang pencipta. Lalu sebelum Imam Mahdi muncul itu apa yang akan terjadi ya? Banyak fenomena yang terjadi sebelum datangnya sosok pemimpin akhir zaman itu, baik yang dikatakan Satria Kedingin, Bocah Anget, Ratu Adil, ataupun Imam Mahdi. Tentunya diawali dengan kehancuran sehancur-hancurnya di atas muka bumi. Karena sang pencipta menginginkan suatu bentuk kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau boleh tahu ya, kehancuran itu apakah misalnya rumah-rumah bisa hancur atau malah petaka gitu? Semua Semuanya. Bukan hanya sekedar bangunan-bangunan yang kokoh saja, semuanya kehancuran itu akan terjadi seperti yang sudah diceritakan dalam ilham beliau Paduka
Prabu Jaya ataupun pasukan yang mulia Prabu Siliwangi, semua akan ditata ulang kembali. Maka tugas beliaulah untuk menata semua itu, yaitu sang pemimpin akhir zaman. Nih, maka persiapkanlah diri kalian untuk menyambut kedatangan sang pemimpin akhir zaman dengan membersihkan dan mensucikan diri kalian kepada Sang Maha Pencipta. Bagaimana caranya ya? Banyaknya mereka untuk menyepi, bermeditasi, menghadap Sang Pencipta, tinggalkan kehidupan dunia untuk mendapatkan petunjuk menuju jalan yang direstui oleh Sang Maha Pencipta. Memang sulit, tapi itulah yang harus kita kerjakan bila kita ingin mendapatkan atau berperan dalam wahyu yang akan diterima nanti. Karena seluruh peradaban nanti akan dirubah. Semuanya dirubah. Dan hanya manusia-manusia yang memiliki jiwa yang suci, hati yang bersihlah yang akan mendiami atau menduduki di atas muka bumi. Berarti ujiannya berat nih yang. Biar selamat bagaimana ya? Ya tadi kalian harus selalu mensucikan diri kalian kepada Sang Maha Pencipta. Kalau beliau sendiri itu, maksud saya itu ya Imam Mahdi, yaitu sekarang sudah ada di bumi ini ya. Saya sudah mengatakan bahwa beliau itu sudah ada di sekitar kita, hanya menunggu wahyu dari Sang Maha Pencipta untuk menjalankan tugas inti, yaitu tentunya beserta para pengikut. Tidak mudah ya yang untuk bertemu beliau itu ya. Mudah dan tidak mudah itu tergantung dari diri kita sendiri. Karena bagi yang selalu mensucikan hatinya, dirinya kepada Sang Maha Pencipta, maka dia akan dengan mudah dipertemukan dengan sosok pemimpin akhir zaman. Tapi kalau sebaliknya, ya sulit untuk menemukannya seperti itu. Karena saat ini beliau itu masih disembunyikan oleh Sang Maha Pencipta, maka dikatakan Satrio Bidi.
Ya mungkin ada lagi ya. Saya rasa apa yang saya sampaikan sudah cukup. Hanya tinggal kalian saja yang menerimanya bagaimana. Semoga kalian diberikan hidayah dan petunjuk oleh Sang Pencipta, sehingga kalian semua yang hidup di atas muka bumi ini dapat memperbaiki diri dengan semurni-murninya, penuh kesucian kepada Sang Maha Pencipta. Oh ya, ini saya mau nanya lagi ya. Adakah hubungannya antara Imam Mahdi, Sabda Beningit, Puja Angon, Ratu Adil itu dengan Al-Mujadid? Ya, tentu saja ada. Karena beliaulah peran sesungguhnya dari Mujadid itu, pembaharuan di akhir zaman. Lalu kan yang saya tahu itu dari media itu ya, di tahun 2024 ini kan akan ada salah seorang mujadid gitu loh. Berarti akan muncul di tahun ini apa ya? Kemunculan beliau masih dirahasiakan Sang Pencipta, tapi tanda-tanda yang jelas sudah ada di depan mata. Maka saat inilah kemunculannya akan tiba. Kira-kira berapa tahun lagi ya? Kami tidak bisa memprediksi secara tepat, karena itu masih disembunyikan oleh Sang Pencipta. Kita tidak bisa menentukan apa-apa. Hanya Sang Pencipta lah yang menentukan. Ada lagi ya yang disampaikan? Sudah cukup. Ya, pesan-pesannya ya buat semuanya biar pada sadar. Karena saya akan memberikan pesan saya, walaupun tadi sudah disampaikan pesan itu, saya akan memberikan pesan kembali supaya lebih jelas. Sucikan hati kalian, murnikan hati kalian, perbanyaklah diri kalian itu menghadap kepada Sang Pencipta untuk meminta petunjuk dan jalan yang lurus hidup di zaman akhir ini, sehingga kita terpimpin kehidupan kita atas pertolongan Sang Maha Pencipta. Bahkan kita dapat dipertemukan dan ikut berperan pada sosok pemimpin akhir zaman ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ya atas saran-sarannya. Mudah-mudahan besar manfaatnya buat kami semua, dan mohon maaf sekali lagi kami telah mengganggu Eyang yang sedang bertugas. Terima kasih banyaknya. Baiklah, kalau begitu Ya, saya mohon diri. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
Alhamdulillah baru saja kita telah melakukan acara mediumisasi ya terkait sosok pemimpin akhir zaman ya, tentang Satrio Piningit, Bocah Angon, Abdul Adil ataupun Imam Mahdi. Ya, jadi sosok ini adalah sosok pemimpin akhir zaman ya, masih dalam satu jasad, namun yang membedakan hanyalah kata-kata atau bahasa-bahasa dari sang penyampai pesan. Ya, seperti kita ketahui tadi ya, bahwa kalau Satrio Piningit dan Ratu Adil itu pesan yang disampaikan oleh pelaku Jayabaya, kemudian Bocah Angon adalah pesan atau wangsit yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi. Imam Mahdi itu ya sebutan untuk umat Islam. Bahkan kalau secara lebih jauh lagi ya seperti Maitreya itu oleh Hinduisme, Buddhisme, sementara kalau Kalki Avatar ya sosok itu ya sosok akhir zaman juga itu diceritakan atau disampaikan oleh Hinduisme ya seperti itu. Sebetulnya intinya ya sama saja ya, itu semua adalah sosok pemimpin di akhir zaman ini yang akan membawa keadilan seadil-adilnya, kemakmuran, kedamaian, dan kejayaan. Baiklah, apa yang kami persembahkan dicukup sekian, semoga bisa membantu kita semua sehingga kita dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.